Monggo kepada Pak Kiai Haji Nawawi At-Tanjani, waktu sepenuhnya kami persilakan. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin khatamun nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faya ikhwan hadiruna ittaqullah rabbal alamin wa ati'u la'allakum turhamun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul alim. Sandaping para alim ulama wal umara, sangyaning para kiai, para ustadz, para mubaligh, sepuh ini sepuh, aji sepuh, dalasan kasepuhan, sandaping murabi saya, guru-guru saya yang saya takzimi, terkhusus para takmir nadir masjid yang rawuh dalam kesempatan malam ini yang saya muliakan, baik dari Masjid At-Taqwa Sidomulyo, Masjid As-Salam Taman Suryo Kusumo, Masjid Al-Badar Kamiluto beserta para jamaahnya, dan terlebih lagi pengurus kegiatan taklim dan zikir Masjid At-Taqwa saben malam Jumat Pahing. Dalam hal ini yang saya hormati Bapak Haji Hartono beserta para pembina dan para pengurus yang hadir di pengajian malam ini, juga Bapak Ibu segenap jamaah yang hadir tanpa kecuali. Harapan dan doa kita semoga kerawan panjenengan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi panjang umurnya, berkah rezekinya, istiqomah ngibadah dan ngajinya. Semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, terwujud nilai ukhuwah Islamiyah, dan yang paling utama semoga kita mendapatkan rahmah kasih sayang Allah Ta'ala. Allahumma amin. Dan juga matur nuwun untuk saudara saya Bapak Iwan Bestananda putra tercinta ini di Iwan Syuting Bledak Kandil 5 yang selalu ngesut kegiatan. Insyaallah nanti taklim malam ini rampung sebentar lagi langsung bisa dengan persani di YouTube, buka saja di YouTube panjenengan nanti insyaallah di subscribe, itu lebih utama, lebih bagus insyaallah. Dan termasuk mohon izin para yai yang dari Kamiluto nanti yang malam Jumat pon yang akan datang insyaallah kegiatan kalau memang dipinta pingin dikupabrikan nanti insyaallah matur saja akan kita ambil untuk kegiatan yang seperti ini biar bisa dipersani untuk mensemarakkan kegiatan sekaligus agar kajian kita, taklim kita semakin membawa keberkahan untuk umat Islam dimanapun berada. Maka salam berkah untuk Iwan Syuting, semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya banyak sekali hasil karya YouTube saya yang bisa pengen buka sebenarnya,
tapi saya jarang sekali mempublikasikan, dan alhamdulillah baru saya kepingin dalam beberapa saat ini bisa dipersani sana Ustadz Nawawi Semarang gitu, nanti di acara apapun sudah muncul di mana-mana insyaallah. Tapi saya nggak minta apa-apa, hanya didelok saja, dipersani saja nggih, insya Allah, sambil di-subscribe panjenengan, membawa keberkahan untuk siapapun juga, termasuk pada kesempatan malam hari ini. Semoga Majelis Dzikir wa Taklim At-Taqwa yang selalu kita jaga sampai kapanpun, semoga selalu istiqomah, bisa bermanfaat untuk umat di lingkungan Sidomulyo khususnya, dan dimanapun berada para umat Islam pada umumnya insya Allah. Pertama dan paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Salawat ma'assalam untuk Nabi kita Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaik. Salam Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjut kajian fikih kitab Safinatun Najah kita kemas dalam kajian yang simpel, tidak perlu nanti kita baca lewat gandul suroganya secara jelimet, tidak, biar Bapak Ibu nanti bisa mengikutinya, karena semata untuk mengupas, mengingat kembali pemahaman fikih kita, fikih dasar dari semenjak kita masih bibinau belajar di madrasah dulu hingga sampai hari ini. Ya mohon izin kalau kemarin malam pada waktu kajian di fikih bab nikah yang kita langsung membawa kitab kuning kami, kitab fikih Bulughul Maram, langsung membaca di dalamnya. Malam ini panjenengan sudah punya semuanya tarjamah Safinatun Najah. Monggo nanti kalau kiranya mau bertanya silahkan selepas di dalam kajian ini, barang 10 menit di akhir kajian kita insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, apa ini bab fasal yang akan kita kaji dalam kesempatan malam ini. Faslun, adapun ini bab problematika yang akan kita angkat ke permukaan agar bisa sistematis dan terinci. Faslun adalah urutan-urutan di dalam fasal setiap kajian, sehingga harapannya tidak tumpang tindih dalam pemahaman ilmu fikih kita. Dalam kesempatan yang lalu sudah saya sampaikan al-fiqhu al-fahmu wal ilmu. Bicara tentang fikih, korelasinya adalah tentang pemahaman tindakan dan juga ilmu yang mendukung dalam tindakan kita. Maka fikih dimaksud untuk mengatur tata cara ibadah dalam mewujudkan tindakan syariat sebagai dasar perintah baik Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapannya ibadah kita bisa teratur, bisa tertib pada frame bingkai yang benar, dan kalau itu pada batasan bingkai yang benar, tata atur yang benar, yakin ibadah kita tidak akan sia-sia, keyakinan muncul pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ada rambu-rambu yang ada di dalamnya. Bapak Ibu, memang bicara fikih dasar ini sederhana sekali. Bisa jadi di antara bapak sama ibu matur, "Yi, lawang kaya ngono kok iso diajarke karo
wong tua-tua kaya ngene. Bisa jadi ada komplain seperti itu. Lah wong zaman aku cilik kan ya wis diajari tentang kayak gitu. Lah kok saiki wis tuwa diajari meneh. Lah buat apa to Atau muncul lagi mboseni kuwi. Awit aku cilik wis belajar kaya ngono, saiki dibaleni meneh. Namun ingat lho Bapak Ibu sekalian, sebuah nilai ibadah karena kebiasaan tanpa ada dasar keilmuan di dalamnya, maka ibadah kita akan terasa ampang. Ora ana bobote, ora ana rasane, akhire ya mbong ngono wae. Maka hikmahnya tidak ada. Bisa kita lihat orang sholat, ya seperti itu, sholatnya rutin, sholatnya rajin, tapi bobot ilmunya sholat kok ora ono, sholatnya sregep ning ngrumpine ya. Kenapa? Karena bobot ilmunya enggak ada. Sholatnya rajin, tahu batasan, tindakan tertib waktu, neng masih suka makan barang-barang yang riba. Bisa jadi sholatnya rajin, ngajinya rajin, tapi bobot keilmuan daripada ibadah yang kita kerjakan hanya sebagai rutinitas rutinitas belaka, akhirnya tidak merubah sikap perilaku kita menuju tindakan yang lebih baik. Ya mbok ngono wae, pancet istilah Jawa nih. Artinya apa? Dimaksud ibadah bisa diterima oleh Allah Ta'ala kalaulah di dalamnya ada 3 syarat dasar. Pertama, dasarnya iman karena Allah. Anak panjenengan kalih kula niki nindakno napa mawon, di awal tindakan bismillahirrahmanirrahim, matur raditu billahi robba wa bil islami dina, yakin sandaran tindakan kita tidak kepada siapa-siapa tapi hanya kepada Allah Ta'ala. Itu yang kedua, ikhlas dalam pengamalan kita. Ikhlas yang seperti apa? La riya'u wala sum'ah. Maaf loh, kadang ada istilah guyone awake dhewe niki. Orang kadang-kadang sama-sama sholat, nak berjamaah sama-sama sholat dengan dhewean mesti beda. Nak mboten percaya didelengi dhewe-dhewe. Nak sholat berjamaah ada koncone liya, temene yang lain, takbir yo diapik-apikke, sujud diapik-apikke, rukuk diapik-apikke, duduk ditumak-tumak ninahke. Ini nak sholat dewe kadang-kadang jentat jentit. Kenapa? Karena ada unsur manusiawi dalam diri ini. Disadari ataukah tidak, dibenarkan ataukah tidak ucapan saya ini, pasti kita ada pengaruh yang seperti itu. Sama loh, nyun sewu. Kadang-kadang tindakan-tindakan yang tanpa dasar kekuatan mutlak iman kepada Allah menjadikan apa yang menjadi kita perbuat ini koyo hanya karena dunyane tok, ning bukan karena Allah. Naudzubillah. Maka semoga keikhlasan kita benar-benar ada di dalamnya. Dan yang ketiga, tindakan amal perbuatan kita ini dasarnya apa? Tahu ilmu yang ada di dalamnya. Maka apapun yang kita lakukan harus ada ilmunya. Kemarin Bapak Ibu semuanya, mohon maaf tanpa ada maksud mengkompori sesuatu masalah, tidak. Ada orang nanya, Ustaz, Allah ngen ana tindakan yasin wa tahlil ora ana gunane, ora ana dasare. Ada orang ngomong kayak gitu. Saya tidak jawab, tidak membantah, tidak apa-apa, hanya senyum tok.
lain hari saya datangi orangnya, tak bawakan buku kecil yang sangat indah, karya hebat Kiai Haji Hanif LC, takmir utama Masjid Kauman. Dalam apa? Buku kecil warna coklat, judulnya Kesahihan Dalil Tahlil Menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Tolong dibaca. Nak tertarik nggih mang pek bukune, nak mboten seneng mang belekno. Telung dina ngebel, "Yi, mohon maaf, saya sangat tertarik dengan bukunya dan mohon maaf saya pesen 30 untuk keluarga saya biar dibaca semuanya, dan minggu besok Yi saya minta tolong datang ke rumah untuk memimpin tahlilan di rumah saya." Artinya apa? Kalau orang belum tahu kok kita eyeli, geger karo wong bodoh, pinter jadi bodoh. Mergo durung ngerti. Nek wis ngerti dasarnya dengan membaca dalam bingkai yang demikian tadi, insya Allah kita nggak perlu berdebat, kita nggak perlu otot-ototan, kita nggak perlu apa-apa. Kita hanya minta dibaca saja ini buku biar nanti enak. Akhirnya alhamdulillah, buku kecil, judulnya simple, Kesahihan. Ya kalau judulnya soheh, Kesahihan Dalil Tahlil Menurut Al-Quran dan Al-Hadis. Judulnya medeni loh Pak. Wis cekli langsung Pak. Siapa yang bisa membantah? Lawang kadang-kadang kita ini ngaji jujur loh Bapak Ibu. Kenapa saya melatih mengajak ini ada kitab kecil dibawa pulang sebagai hibah dari pengajian, gak usah bayar. Di rumah dibaca, direngeng-rengeng. Pas ngaji dibawa, punya maksud. Palingan ngaji ini ada dasarnya, ada referensinya, walaupun hanya kitab kecil. Kenapa? Ini karya. Nah iki kitab isine bener, sing melu ngamalke entuk ganjaran. Nah iki kitab salah, jenengan ra dosa kali kula nggih mboten dosa. Sing dosa sing ngarang iki. Penak to? Penak. Nek nak ngarang dhewe, jenengan kula kan kadang-kadang nak ngaji ora kok dengan faslun apa ini bab fasal furudu, tidak begitu, tapi qala yutubi, qala googli. Loh, nggih napa nggih? Ya apa iya? Kan begitu. Yang dilihat tidak kitab aslinya, yang dibaca hanya di YouTube. Kan begitu. Apa salah? Tidak. Saya nggak menyalahkannya. Itu kemajuan ilmu dan teknologi bagus. Tapi ngaji dasar itu penting sekali agar kita tergerak hati untuk mengetahui ilmu di dalamnya. Maka alhamdulillah moga-moga nanti Bapak Ibu terketuk hati untuk kebaikan-kebaikan diri dan umat keluarga kita. Maka menghadapi yang demikian nggak perlu kita geger-gegeran, nggak perlu kita persoalkan. Ada muncul problem, ambilkan kitabnya, suruh baca, gampang kan? Itu aja simpel. Faslun apa ini bab fasal, kalau di buku panjenengan halaman 22. Ini ada dua versi kitab tarjamah. Kalau versi yang ini di halaman 7, kalau di panjenengan halaman 22 nanti. Itu kalau mau dibuka. Furudul wudu'i, adapun fardunya wudu, sitatun itu ada 6. Pemahaman tentang al-furud, furudul wudu'i, adapun fardunya wudu itu ada 6. Fardu kata lainnya rukun. Pemaknaannya sesuatu yang harus ada dan dikerjakan. Tanpa dikerjakan di dalamnya cacat, otomatis ibadah kita tidak sah karena kerangka bingkai rukunnya tidak dilaksanakan. Maka kalau bicara tentang furudul wudu'i, adapun fardunya wudu itu sitatun ada 6. Lah apa? Al awalu,
Yang pertama an-niyatu, niat. Pak Yai, saya dari cilik teko gede kadang terjadi pemahaman berbeda dalam diri saya dan orang lain. Niat itu apa toh? Apakah sama dengan angan-angan atau kerentek? Saya jawab beda. Kalau angan-angan atau kerentek itu belum terjadi, tapi kalau niat ada batasan qasdus syai'in muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalb, pengen menyengaja berbuat sesuatu, letaknya dalam hati bareng sama tindakan, itu namanya niat. Maka kalau niat itu harus bareng dengan action, dengan tindakan. Jane aku yo niat jamaah, jane niat ning isih ana omah tok ora nyang masjid, kuwi jenenge durung jamaah, Pak. Aku jane ya pengen niat wudu, tapi kok ya nyuwun sewu ora gelem tangi saka turu, mbong tenger-tenger tok, kuwi jenenge urung niat. Niat itu ada dalam hati bareng dengan tindakan. Di lafadz yang belakang ditambah watalafudzu biha sunnatun, adapun melafatkan bahasa niat hukumnya sunnah. Berarti kalau ada orang mengucapkan niat bareng dengan tindakan kok bareng dengan ucapan, apakah boleh? Boleh. Contoh, panjenengan baru memegang air mau wudu, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a ila akhir, langsung biuk wajah dibasuh, itu boleh. Apesnya matur, umpama tidak pakai nawaitu pun sebenarnya tetap sah, asal hati ini sudah matur kepada Allah kalau saya ini wudu. Sama ada orang itik, ada imam sudah siap takbir Allahu Akbar, orang datang jelek, tiba-tiba di belakangnya imam tanpa ngomong apa, tanpa basa-basi, langsung Allahu Akbar, langsung takbir, ora muni apa-apa. Apakah sah? Dalam bahasa niat sah. Tapi ketika ada orang mengucapkan usolli fardal maghribi thalasa ila akhir, itu memperkuat bahasa niat hati, itu pun sah, sehingga tidak salah, sholatnya sah. Mulai terhadap orang yang tidak senang usolli, jangan dibantah, kirim saja kitabnya kon moco, penak toh. Nah dibantah malah tukaran, apa sing ngomong udah neng-nengan. Lho nggih napa nggih? Pasti terjadi begitu. Padahal ibadah itu jangan sampai menyakiti orang lain. Nggih. Dalam keterangan saya yang lalu sudah saya matur, ibu-ibu, bapak-bapak, sholat itu baik apa tidak? Baik. Siapa ngomong sholat tidak baik? Baik. Sholat itu ada pahalanya enggak? Ada. Apalagi berjamaah, kan gitu, apalagi berjamaah. Tapi sholat yang sudah baik dan ada berjamaah menjadi hilang kebaikannya gara-gara apa? Coba, ghibah, mulut ini telunyur. Rampung sholat assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dilalah imame ora wiridan banter, metu masjid ngrasani karo koncone jamaah, lah iya salat kok ora wiridan, dosa ora kuwi? Dosa ora? Lah iya ngerti kok ya do nglakoni ngopo? Ya gini ya saiki agek ngerti to saiki. Ya iki sing tak maksud iki ngene iki lho. Pun men ibadah jenengan kula niki tidak sia-sia gitu loh. Wis salat direwangi tangi esuk-esuk gara-gara imame ra nganggo kunut, balik ngrasani lah iya salat ora nganggo kunut, ngene-ngene ora wiridan sisan, ora ndonga, dosa ora ngrasani wong iki. Lah ganjaranmu salat ilang, Bu. Ngerti sakniki? Ngerti? Sesuk nek bar salat nggo lakban. Loh, dengan tahu ilmu seperti ini,
kita bisa i'adatun nafas. Hati-hati. Hati-hati. Nggih. Sama kita ini kegiatan yasinan, tahlilan. Ada yang mimpin yasin, tahlil, baik toh? Baik. Kompak baca bareng, baik toh? Baik. Lah kok mandang balik ngrasani imame. Lah wong Fatihah ra fasih kok dadak mimpin tahlil. Dosa ora? Lah yo kene yo ngerti. Lah kok yo dilakoni do ngopo? Aneh ya wong iki. Nggih. Inilah Bapak Ibu. Salam Muhammad. Kembali ke kerangka. Berarti fardu yang dimaksud di dalam bahasa kitab Safinah ini adalah rukun sing kudu dan harus dilaksanakan. Maka yang pertama al-awwalu an-niyatu, yang pertama adalah niat. Qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluhal qalb, menyengaja pengen berbuat sesuatu letaknya dalam hati. Wa talafudzu bi sunnatun, adapun melafatkan niat hukumnya sunnah. Bagus itu. Kalau persepsi pemahaman saya lebih bagus begitu. Kenapa? Mantep, yakin, yakin, dan membuat sholat kita menjadi semakin tumak ninah. Itu makanya kalau Suwargi Simbah almarhum Muhammad Naqib Al-Hafid, imam besar Masjid Kauman, iku ngajarake yen sira salat kudu ngati-ati, wudu ira kudu sing bener tur dibaguske apa iku wudumu. Wis padha-padha wudu ning diapikke meneh wudune. Artine ora mbung rukune tok sing dilakoni, ning sunnahe wudu ya dilakoni. Itu namanya wa ahsanal wudu, membaguskan wudu itu begitu. Rukun mesti dilakoni sah, ya sudah sah, ya. Tapi ketika sunnahnya wudu tetap dilaksanakan, menambah pepaes kebaikannya wudu sehingga pahala semakin banyak mengalirnya. Betapa indah itu bahasa wudu. Tidak sekedar wudu rukun, tapi ada sunnah-sunnahnya wudu itu sendiri. Nak wis rampung wudu sing apik, manjing ing dalem papan sofe salat, ing kono jumenengke ati nyawiji marang Allah dengan bahasa a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mau syahadat rumiyin, istighfare diwaca kanthi apik ing kono, surat An-Nas diwaca, lagi matur teng Allah ilahi anta maqsudi ila akhir, lagi usolli. Tak ngeten niku. Kenapa? Biar kita tidak mudah digoda oleh godaan was-was khonas, setan-setan. Karena setan tuh nyuwun sewu loh. Nyuwun sewu bapak-bapak. Kemarin saya nderek seminar setan, Pak. Kajian, kenapa seminar setan? Kajian surat An-Nas dalam seminar. Di mana dalam seminar surat An-Nas itu kan berarti seminar tentang bab setan. Setan ada istilah was-was khonas. Was-was khonas itu bisa mancolo putro, mancolo putri, tergantung siapa yang ingin digoda. Kalau yang mau digoda itu santri levelnya profesor doktor. Setan yang datang pun juga guru besar, profesor doktor, jebolan setan juga. Nak sing digoda cuma magister agama S2, setane yo datangnya yo selevel dengan magister agama itu. Nah sing digodo cuma santri itik-itik wingi sore sing urung ngerti apa-apa, walah paling pinuk, gampang banget digodo. Setan manjing yang nyamuk itik-itik ngeng, tangan mesti plokrak ngono to, kuwi setan. Setan godo gampang banget, tidak sulit untuk seperti itu. Setan datang itik batuk diusapi les, mau telung rekaat atau pagi rong rekaat atau lali bisa keluar. Membaca ta'awud mengawali sholat
dengan bahasa minta perlindungan kepada Allah itu sangat bagus agar kita bisa terjaga. Lho, wis ngono wis lali apa meneh lho. Wis ngono wis bisa keliru apalagi. Ini Bapak Ibu, pertama an-niyatu, niat asani, yang kedua ghuslul wajhi, membasuh wajah. Bu, mang deleng wajah kula ganteng nah. Seneng karepmu ra karepmu. Nggih, saya matur. Yang dimaksud wajah itu yang mana toh Bu? Wajah niki lho, batas atas rambut sing tukul paling dhuwur dhewe. Batas kanan kiri cetil kuping kanan kiri dua ini, batas bawah ngisore janggut niki lho. Nggih, ngisor janggut niki. Menak ibu-ibu ngagem kena sing ngeten niku, sing wonten cipute jero, tolong nak wudu cipute dilolos dulu atau dilepas dulu atau di belakang sik. Biar batuk ini sempurna kena air semuanya. Ini yang dimaksud. Jangan sampai wudu eman-eman alis gawene setengah jam. Sing dikapiuk cuma ngisor moto. Loh, iya Pak ya. Ini sering terjadi. Lah ngono kok do protes fikih sapinah diwaca meneh. Lah wong wuduke urung bener kok. Lho niki lho Bapak-bapak, Ibu-ibu, wajah itu batasnya mana? Ini lho Pak, lah nek kula termasuk anggota Perbakin Persatuan Bathuk Kinclong. Lah kok rambutnya teko tengah unyeng-unyeng. Ya tetep iki kudu diusap kabeh, ngono. Ora mung kene tok, ngono. Mergo iki nggih termasuk rai. Cuma raine mencolot dhuwur kuwi. Lho kok Pak Ogah. Nggih Pak Ogah iki berarti bathukean kabeh nggih. Heeh. Nggih, termasuk anu nggih, termasuk nak cara selebritis sakniki Deddy Corbuzier niku nggih. Lah niku matur teng Gus Miftah, gurune spiritual. Gus, lah nak kalau saya wudu seperti ini bagaimana? Usap semuanya. Nih. Mergo ora ana rambuté. Tapi dalam batasan yang seperti itu. Wajah inilah yang dimaksud. Sehingga ketika panjenengan mengatakan wajah ini ya batas rambut paling atas, kanan kiri cetil kuping, paling bawah ini. Oke, paling bawah ini janggut. Jadi ampun ngantos, ini eman-eman harus dimengerti yang seperti itu. Kalau ini sudah dibasuh dengan sempurna, maka insya Allah ya, dalam filosofinya makna wudhu di wajah, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Nanti yakin wajah ini akan bersinar begitu elok ketika menghadap kepada Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ngapunten kata Ibu, Bapak, jangan eman-eman bedaknya ya Bu. Nggih, kelangan bedak dunya rak popo, tapi wajahmu sok ya Allah. Nggih, besok kalau nggak percaya saling menyapa. Nak pengen cepet gasik mati yo dhisik. Nak kepengen ngerti wajahmu sing tenanan. Wajah sing biasa wudhu karo ora wudhu ki mesti beda. Bener tuh. Kalau nggak percaya al-alamatul kubri, tentang alamat tanda-tanda penghuni kubur ki kaya ngopo. Salah sijine nak wong biasa wudhu, di situ malaikat ku malah kaget, iki sapa, wajahe kok cemplorote kaya ngene, ki jelas. Ini nak ora tahu wudhu, malaikat gemes juga, rai kok leteke kaya ngono barang. Malaikat ngerti bahasa letek lho, Pak. Oh, malaikat modern kok, masa kini ngerti wajah letek bareng ngerti Pak malaikat ki. Pripun sih? Oh, malaikat milenial. Berarti malaikatnya nom kabeh to iki. Milenial kan muda. Nggih, nyun sewu. Loh, artinya apa? Ini wajah yang cuma seperti ini loh. Nggih.
Lah perumpamaan yang perlu kita bahas sederhana. Kalau nanti kita habis ini rampung naik ke satu, ke sulam taufik, nanti kita akan melihat wa mimma asil lisanin lan pira-pira ing dalem maksiate mulut dari bagian wajah ini menjadikan kita untuk apa? Hati-hati. Ternyata nyuwun sewu bagian wajah sing jenenge mulut iki lho. Paling banter lebarnya 8 cm. 8. Nak sing rada napa Pak? Ya kok jeber iki bahasane Mbak rada apik wong disoting kok jeber iki lho. Ana sing muni ndower barang. Ya, bahasa fikih enggak usah kita khawatir. Ini fikih ya seperti ini. Mengatakan apa adanya itu enggak salah. Nggih. Bahasa fikih dengan bahasa dakwah beda. Nah, dakwah ya halus, ditoto runtut biasa. Ini bahasa fikih ya apa adanya seperti ini. Dibaca A, B, dibaca B. Kan begitu. Coba, mulut yang paling banter cuma 8 cm. Ini kalau datang maksiatnya mulut, nyun sewu. Binatang sak kebun binatang iso mlebu kabeh. Celeng kowe, celeng gede apa? Iso mlebu kene, Pak. Coba, celeng iso mlebu kene. Napa? Wedhus. Lah kok jenengan malah madake kiai ini wedhus iki lho. Wah, aku wegah caramu ngono wegah aku. Ya ora masalah aku nesune ya ora, tapi muni wedhus aja nyawang wajahku ngono. Oh. Wong muni ngono kok ya sing nyawang wajahku ya aku ora enak sithik to. Coba ini loh. Maka dengan wudhu yang benar, fasal wudhu yang diguskan, wudhu yang ditata benar, rapi dan tertib. Moga-moga mulut yang seperti ini yang gampang ada maksiat bisa terkendali. Ini maksud dalam kajian sebuah ilmu. Tidak ada maksud, insya Allah. Asani yang kedua, ghuslun ing dalam itu membasuh al-wajhi, itu wajah. Makanya alnya al-marifat, al-khusus apa? Wajah. As-salisu yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Yang ketiga rukun daripada wudu, membasuh kedua tangan. Al-yadaini itu kedua tangan, ma'al mirfaqaini sampai batas siku atau bahasa Jawanya sikut. Nah, ini saya ajarkan untuk nanti Bapak Ibu, semoga kalau dapat kebaikan kemudian dari Allah bisa tindak umroh atau haji. Nggih, amin nggih. Amin insyaallah nggih. Tapi nanti kalau dalam waktu dekat bisa berangkat yo ojo lali nak syukuran ngundang aku ngono nggih. Insyaallah nggih. Saya tuh kalau ngaji bebas penak nggih. Enggak usah minta apa-apa nggih. Seperti ini ya Allah, malam ini di mejaku lengkap. Bener loh, lengkap ini. Di bawah mejaku masih ada lagi loh Bu ini. Wah betapa nikmatnya jadi kiai pol Pak. Mulai jangan jombatin. Nanti rampung kita bareng-bareng nggak apa-apa. Matur nuwun yang ngasih saya kebaikan seperti ini, ya. Dengan termos yang sederhana kayak gini, isinya entah itu apa ini ramuan apa kopi saya nggak ngerti. Nah ikhlas sing weweh, insya Allah mlebu swarga numpak termos iki lho Bu. Kan melungglundung nanti. Salam Muhammad. Coba dilihat. Kalau pengertiannya ada kedua tangan kita sampai batas sikut, itu minimal, berarti perilaku kita harus di atasnya sikut. Kalau jembong sikut tapi ndure sikut kudu basah, karena namanya basuh. Lepas niku yen tangane iso dibuka Pak, lengan bajune. Lah nak lengan bajunya nggak bisa dibuka karena sempit. Mohon izin semuanya, tolong bapak-bapak nak ngagem baju lengan panjang, ukur cari pada waktu beli, nggih. Kudu lengannya itu nglembreh ombo.
lebar. Tujuannya apa? Nanti kalau wudhu, sewaktu-waktu wudhu ini bisa dilingkis sampai atasnya sikut atau siku. Makanya mohon maaf, saya selalu kalau baju itu mesti ada ini, ada kancing bajunya ini, nanti bisa saya sampai di atas. Ini nggak apa-apa, kajian fikih memang jelas. Nanti mau di YouTube dilihat juga apa-apa mas, seperti ini sampai di atasnya. Nah, lengkap. Lihat bisa. Ibu pun juga sama, bapak pun juga sama. Pak Yai, lah ini saya pakai baju lengan panjang, lah kok sempitnya pol, nggak bisa dilingkis. Bagaimana? Dua cara. Satu, dilepas dulu bajunya, udah copot. Kalau memungkinkan, misalkan wudhu di kantor, ada kamar mandi, di situ kan nggak dilihat orang banyak, baju ditanggalkan dulu, tidak apa-apa, karena seragam harian kantor kan kadang-kadang sempit-sempit. Tuh, kalau itu tidak bisa dilakukan, maka resiko yang kedua, lengan baju kita pun juga harus ikut dibasuh. Itu aja, cuma eman-eman pora loh, mulampun ngantos kok dilingkis teko kene tok. Ya toh, ada tak kene tok, nanti dibasuhi mung. Ya Allah, itu salah. Berarti rukunnya belum sempurna, sholatmu tidak sah. Gitu loh, ya harus dimengerti, nggih. Makanya mohon maaf Bapak Ibu semuanya, jangan cuma model baju yang modelnya modest top, tapi ya untuk bisa, nggih. Yang lebih aman ya kalau lengan pendek itu lain, nggak usah dibahas, nggih. Yang kita bahas adalah lengan panjang yang tidak atau sulit dibuka di dalamnya. Masya Allah kan begitu. Ats-tsalisu yang ketiga, ing dalam ghuslun itu membasuh al-yadaini ing dalam kedua tangan ma'al mirfaqaini sampai batasan siku atau siku tadi. Ar-rabi yang keempat, mashu syai'in minar ra'si. Mashun dimaknai mengusap, berbeda dengan ghuslun. Kalau ghuslun berarti membasuh dengan air yang banyak, tapi kalau dikatakan mashu ing dalam pembahasan ini berarti mengusap, berarti hanya dengan air yang sedikit untuk mengusap tok. Tapi kalau membasuh dengan air biuk sampai airnya begitu banyaknya, itu bedanya seperti itu. Masuk yang dalam mengusap apa? Syai'in minar ra'si, sesuatu yang ada di kepala. Apa itu yang di kepala? Ya rambut. Maka di dalam pemahaman fikih baik Hanafi, Maliki, Hambali maupun Syafi'i sepakat batasan al-alamatur ra's, adapun itu bagian kepala ya terserah, yang mau diusap itu depan sini ya boleh, samping sini ya boleh, belakang sini ya boleh. Maka kalau wanita-wanita haji atau umroh, rata-rata kalau wudhu yang diusap tidak buka ciput depan sini, tidak, tapi sini yang dirogoh, piuk-piuk langsung diginikan, biasanya begitu. Nah, lebih aman. Kenapa? Kalau nanti ini dibuka semuanya, dilihat oleh laki-laki yang bukan siapa-siapa dia, maka dia kena dam. Kan begitu kalau orang haji atau umrohnya kan demikian. Makanya harus di ini tangan di. Nah, jadi bisa monggo. Lah kok bagaimana Pak? Kalau batasan dalam al-umum Syafi'i minimal 3 helai rambut atau 7 rambut boleh. Jadi hanya siti to'e boleh. Atau semuanya boleh saja. Jadi tidak ada batasan kudu sekian, tidak. Yang penting bagian dari kepala. Bagian dari kepala kan macam-macam. Bisa depan, tengah, belakang, monggo bebas. Insyaallah gitu. Lho Pak, kalau bagian kepala itu kita dianalkan dengan bahasa rambut, lah sing nyuwun sewu, sing enggak punya rambut, betul, wujud luarnya tidak punya rambut, tapi rambut itu kan ada 3 bagian toh. Rambut yang bisa tampak seperti ini, rambut yang hanya kruwun-kruwun nemplek di batuk gitu, apa di kulit itu, dan yang ketiga rambut dalam bentuk nyuwun sewu, hanya ari-ari rambut tipis sekali, tipis.
Nak panjenengan biasa ketemu siapa? Bule itu loh, bukan tole loh, bule. Bule kan berarti wedok. Bule kok lanang toh? Bu itu apa? Lenaki bulekmu, bule. Lah nak lanang kan berarti Pak Le. Coba panjenengan nak mirsani bule, itu rambutnya yang paling tipis, ada kayak tengah, ada yang panjang, itu mesti beda. Beda itu yang paling gampang. Nah kita orang Jawa asli kadang-kadang tidak terlalu ketok, Pak. Tidak terlalu ketok, itu seperti itu. Makanya batasan rambut yang seperti itu. Ar-rabi masku ing dalam mengusap sayin sesuatu minar roksi dari kepala. Al-khamisu yang kelima ghuslun ing dalam membasuh ar-rijlaini ma'al ka'baini ing dalam kedua kaki ma'al ka'baini sampai kepada dua batasan kemirin atau moto kaki atau polok mata kaki. Maaf ibu bapak, ini pun juga sama Pak, konteks modern. Kalau wanita-wanita masa kini yang nindano ibadah umroh haji Pak, itu kalau membuka tutup kaki sembarangan kan kena denda dam. Itu bagaimana? Ada istilah modern sekarang, kaos kaki syar'i ada. Kaos kaki syar'i. Jadi itu kaos kaki syar'i itu apa? Kaos kaki yang tidak usah lepas dari atas, tapi dilepas dari bawah langsung tarik ke atas bisa. Itu jadi tidak usah lepas dari atas ke bawah, tapi bawah ke atas balian. Itu bisa. Jadi lubangnya malah di bawah itu, bisa ke atas. Sehingga tidak apa ya istilahnya itu. Atau kedua, mamsuhnya diusap saja udah cukup, boleh dengan sepatunya. Tapi itu kalau di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tindakan, ya, tindakan. Banyak sekali yang kemajuan ilmu dan teknologi yang seperti itu. Dan yang ketiga, ketika membasuh kedua kaki sampai batas polo ini, nyun sewu, bapak-bapak, mohon kita harus teliti, hati-hati. Karena jenis kulit itu ada beberapa macam. Nak kulit bawangan, kulitnya itu tidak mudah meresap air. Sehingga ketika dibasuh mak piu, ora iso nemplek kepada kulit, isi tetap belang tok ora roto. Banyak ada kayak gitu. Makanya perlu disiangi. Siangi itu apa? Dibasuh sambil diusap rata. Begitu toh. Kalau hanya dibasuh tok, gebyur tok, belum tentu air bisa meresap semuanya, belum tentu. Karena kulit bawang tadi, kulit yang kedap air ada. Lah sing kulitnya kulit bukan bawang ya namanya apa? Yang apa istilahnya itu kemarin tuh? Jadi basah gitu loh. Jadi kulit itu selalu basah gitu loh. Lembab lah. Itu biasa bukanlah. Saya lali untuk bulan besok aja tak eling-eling. Itu kalau di iklan TV itu loh Bu, jenengan kalau pakai Vaseline atau apa terus pakai apa wajah selalu ini apa itu namanya? Apa? Lah itu yang tak maksud. Growing ya. Lah growing itu loh. Lah jenis kulit yang growing itu nyuwun sewu, itu kena air dikit langsung sulit untuk mudah kering gitu loh. Itu seperti itu kan gak masing-masing kulit. Jadi beda loh. Lan jenengan kok latihan, Pak Yai Nawawi kok ngendika ngono, kok teko omah langsung kulitnya digebyur nganggo banyu. Growing apa? Kan gitu nggih. Dan asadisu yang keenam at-tartibu, tertib. Pengertian tertib di dalam pembahasan ini urut dan benar sempurna. Urut dan benar sempurna. Itu berarti tertib bener, tapi nyuwun sewu kok ora sempurna basuhnya, tidak sempurna ngusapnya, itu pun juga masalah wudu. Naudzubillah min dalik astagfirullahal adzim wa atubu
Ilek, moga-moga kajian singkat yang kita angkat malam ini bisa memberkahi kita untuk hati-hati dalam wudhu, insya Allah. Kenapa? Sah tidaknya sholat tergantung wudhu panjenengan. Nak wudhu'e benar sah, baik ya sholatnya baik. Ini nak wudhu'e sak karepe dhewe, ya mohon maaf tidak ada nilainya. Naudzubillah min dalik. Spontan, saya waktu 10 menit kalau ada pertanyaan monggo. Ibu, Bapak silakan. Baik Ibu, harapan kita sebagaimana ayat qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa? Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Dialah orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ibu, Bapak, saya sampaikan, khusyuk di dalam penafsiran tafsir Dhilalil Quran maupun dalam tafsir Al-Misbah maupun dalam tafsir Ibnu Katsir maupun pula penjelasan Gusmus di dalam tafsir Al-Ibris maupun dalam tafsir As-Sawi Al-Jalalain atau pula dalam tafsir lainnya. Ada 9 tafsir yang saya punya dan saya pelajari menjelaskan bahwa khusyuk itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Pertama, lil mubtadiina, khusyuk untuk orang-orang pemula yang baru belajar sholat, yang baru masih mu'alaf, yang baru latihan sholat. Itu namanya khusyuk pertama. Sehingga kalau mu'alaf baru masuk Islam dituntut langsung fasih, langsung tertib, langsung tumakninah, yo tidak bisa. Sak isoe dheweke sebisanya dia itu sudah sah, walaupun sebagaimana dalam sirah Nabawi seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini mu'alaf, saya pengen sholat tapi belum bisa bacaan apa-apa. Apa kata Nabi? Tasbihun 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 lis-sholati, bacalah tasbih, tasbih dan tasbih di dalam sholatmu. Maka Nabi mengajarkan sing diwaca ora Fatihah sik, mergo urung hafal, belum apa, tapi baca tasbih saja sudah sah. Untuk siapa? Mu'alaf, yang baru mengenal agama Islam, yang baru belajar agama Islam. Baru mu'alaf kemarin sore langsung takbir kon Allahu Akbar, sing apik. Baik tenan. Bis ulang ngono ya ora iso to Pak. Lha sing ngaji teko tuwa kaya ngene wae kadang-kadang Fatihae urung bener sak ngeten to nggih. Sak ngeten niku saya meneh baru mu'alaf. Kalau mu'alaf bisanya baru kayak gitu sah Pak, sah, khusyuk karena memang bisanya baru kayak gitu. 1 lil mubtadiin, baru taraf pemula belajar. Kedua, lil abidina, khusyuknya tingkatan abid, ahli ibadah, wis biasa ngibadah, wis biasa ibadah. Namun al isyaratul ikli, dia masih tetap tergoda oleh goda-goda semu-semunya pikiran. Waktu takbir rak kelingan opo-opo, rambung takbir Allahu Akbar, teringat oh dawise sesuk sore jebule Allahu Akbar, habis kabiro mau Fatihah ujuk-ujuk ya Allah, ternyata kunciku ono kono, kelingan, tergoda oleh suara-suara sumbang. Apakah batal? Tidak. Selama habis kelingan langsung kembali kepada bacaan sholat, sah tetap khusyuk. Karena memang itulah kita nggak bisa untuk tidak seperti itu. Yang ketiga, lil arifina, orang yang sudah makrifat, itu hanya tingkatannya siapa? Para nabi, rasul dan para wali-wali tok nggih. Nabi,
Rasul, sahabat Nabi itu kalau sholat ora kelingan opo-opo. Bukan berarti tidak memperhatikan kanan kiri, tetap memperhatikan, tapi tidak ada rasa khauf dalam dirinya, tidak ada rasa takut dalam dirinya, bahkan tidak ada rasa kekhawatiran dalam dirinya. Dicontohkan sahabat Ali bin Abi Thalib waktu sholat, betapa indah beliau Ali bin Abi Thalib sholat, takbir dengan tenang, melaksanakan nilai-nilai kekhusyuan. Loh Pak, kenapa kalau orang Arab sana kalau sholat depan Ka'bah kok ndangak toh Pak? Lah ke orang Dingklo, kalau orang At-Taqwa Asal Al-Badar kok sholatnya pada Dingklo semua? Yuk kita lihat risalah. Fawalli wajhaka syadrul masjidil haram, hadapkan ing dalam wajahmu ke Masjidil Haram. Maka kalau orang bisa melihat Ka'bah, sholatnya kudu nyawang Ka'bah, kudu. Ora entuk Dingklo, sing disawang kudu Ka'bahe. Kalau orang bisa lihat Ka'bah, gandeng wong Sidomulyo, wong Kamiluto, wong Surya Kusuma tidak bisa melihat Ka'bah. Isoe lihat apa? Gambar Ka'bah nggon sajadah. Mula ndingklo, kuwi Ka'bahe. Ngono. Nak apa itu? Sajadahnya ada gambar Ka'bah gitu. Jadi ndingklo kenapa? Sambil ngangen, oh ini Ka'bah, ngono. Hanya itu masalahnya. Lah kalau orang sana nggak ada imam Masjidil Haram itu semuanya ndangak kok. Mikir depannya pesen ndangak. Buka aja tuh di channel TV apa itu. Jadi ndangak gini, lihat Ka'bah langsung. Orang Allahu Akbar nggak ada. Semuanya lihat ke depan itu. Berarti lil arifin. Maka ketika Ali sedang takbir Allahu Akbar, seakan melalaikan semuanya, seakan tidak berpikir apa-apa, seakan-akan meninggalkan sifat duniawinya, sehingga ketika ada orang munafik yang ada di belakangnya sebagai pengikut, menghunus pedang tombak kecilnya ditikam dari belakang, just tembus antara punggung sampai pulung ati. Ali bin Abi Thalib tidak merasakan sakit apa-apa, katanya Allahu Akbar, grek, tewas di tempat. Tidak, aduh, enggak ada. Kenapa? Nikmatnya sholat untuk tingkatan seperti itu. Nah kalau kita dengar nyamuk, suara nyamuk nging nging, berarti ini wah kakek aneh ngono nggih. Bisa jadi kok ada YouTube kok kakek aneh bareng, Pak. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Kenapa? Karena sifat manusiawi kita bisa seperti itu. Lah terus bagaimana? Bahasa di dalam tingkatan 3 tingkatan itu sing paling aman nggih, saknun, membahasakan, menata, mengendalikan emosi, mengendalikan sikap tindakan itu penting. Wujudnya tumak ninah. Mula nak salat ya aja kakean obah. Allahu Akbar ngenang. Alah ora usah. Jadi pokoknya biasa cek langsung. Itu enggak usah dadak kemana-mana. Jangan kakean obah gitu loh. Udah ono Allah kula. Alah ya Allah, wong ora salat ya ora ngene-ngene padahal. Mandang bertakbir kok ngene-ngene iki ngopo iki lho. Enggak usah. Jadi kurangi itu seperti itu, ditahan walaupun jadinya gatel, dicokok nyamuk, ditahan. Kalau sudah terbiasa nanti tidak akan seperti itu, karena wilayah goda sholat kayak gitu. Waktu belum sholat ya nggak apa-apa, nggak ada rasa gatel, nggak ada suara apa, enggak. Ini rampung takbir mesti ono wae, itulah goda sholat, wajar kan begitu. Hanya banyak sekali orang nggak bisa satnul qalb, mengendalikan hati itu kadang-kadang juga sulit loh. Takbir Allahu Akbar, ono anake tonggo playu rono, melayur ini, nyang arep, nyang buri, nadi sajadah. Mesti atine batin, anake sapa kae? Putune sapa kae? Oh, mbae ora ngandani, mesti ngono. Lah wong salat kok ora Fatihah sing diwaca malah mbae ora ngandani ngono barang iki. Atine wong ya ngono kuwi. Itulah salat, Pak. Loh, iya Pak, iya itulah faktanya gitu loh.
Karena goda itu seperti itu. Waktu belum sholat orang tergoda apa-apa, di dalam sholat bisa muncul seperti itu. Bisa muncul seperti itu. Makanya mohon maaf lahir batin nggih, saya dulu awal-awal di tahun 2001 2002 saya masih memakai nama panggilan saya yang agak seronok tapi beken itu. Jadi Ustadz Nawawi At-Tamjani dalam kurung Kiai Tekek. Kan dulu saya punya sebutan top sekedung Jati itu sampai sekarang nyebut saya Kiai Tekek. Gara-gara apa? Saya cerita di waktu Ramadan sholat taraweh, kita melaksanakan sholat tasbih berharap Lailatul Qadar, mohon doanya begitu. Lah kok sing tiba Lailatul Qadar, sing tiba mak saka ndur mak dilebuk jarine tekek. Lamplu tiba bledeng ana ngarepe jamaah mburiku, mencolot nyang ngarep nemplek sarung. Mlebu gremet nyanggon katokku ndero. Rak ya critane rak ngono kuwi to, kan gitu. Jadi gremetnya itu. Aku yo ngenang-ngene ya jujur wae wong itu wong tekek, Bang. Aku langsung mikir ya Allah aja dicathek kuwi ku. Lah nek sampe kuwi ku ditutul lho piye Pak lho. Mungkin mandang tekon dhuwur, mungkin tekeke nyawang kok padha bentuke langsung medun, mungkin langsung ngono kuwi ya. Sithik bolo-bolo ora sida nyutul, Pak. Nek nutul kuwi ku ya. Jadilah saya dapat sebutan Kiai Tekek gara-gara kayak gitu. Mula jadi laris gara-gara apa? Orang penasaran Kiai Tekek apa rupane kaya tekek ngono, jadi ngono. Mandang tekon nggon sampai wong ya Allah, ternyata ustaz Non, alhamdulillah tidak sampai batal Bapak. Jadi sampai saya rampung sholat 2 rakaat, waktu tahiyat rampung, waktu tak rogoh ternyata sudah tidak ada apa-apa. Ya nggak tahu entah pergi nggak kemana. Yang jelas itu jani orang kemana-mana, tapi tiba-tiba hilang. Itu namanya goda, itu seperti itu. Loh, itu bisa terjadi Bapak Ibu. Bisa terjadi, itu fakta dan nyata tuh, masya Allah. Maaf. Berarti kalau tingkatan khusyuk seperti itu, maka kalau seperti tadi Ibu matur, itu tidak membatalkan. Asal kembali ke dalam fokus sholat lagi. Satu. Yang kedua, kata Ustadz Pak Yai Nawawi, besok di neraka banyak perempuannya. Saya jawab, berdasarkan doktrin normatif agama, sabda hadis Nabi memang begitu. Memang begitu menurut hadis Nabi. Namun kalau dikelah lewat pemahaman ilmu, sebenarnya yang dimaksud perempuan An-Nisa itu tidak sekedar maknawiyah wujud secara lafdiyah makna bahwa wong wedok lebih banyak di neraka, tapi bisa dimaknai secara majasi, mbak yoki wong lanang nak sifate kaya wedok ya tetep neraka Bu, gitu loh. Apa ada wong lanang sifat kayak wedok? Akeh. Zaman sekarang orangnya bentuknya laki, model laki, tapi kayak wedok. Baik itu tingkah lakunya, kan akeh tuh sekarang ini laki-laki ning bedaan, gincunan, ya toh, pakai tindian. Ya saya nggak melarang, itu monggo lah, kan kayak itu pelakunya gemule, kan kayak lo. Nah seperti itu baru sih wujud tindakan, wujud tingkah. Belum lagi nyun sewu, wong lanang kok ono embong senenge ngrasani wong wae, melek merasani wong wae. Kuwi berarti si wujude lanang ning kuwi wedok. Gitu loh, ki wis neraka gitu loh. Maka ibu nggak usah khawatir Bu, itu wong wedok kono ora atakwa ngono wae lah, ngono wae. Ngono, wong wedok kono nggone ustate mau ora kene. Nah Ustaz Nawawi ora tau ngandhake ngono kok. Wong bojoku ya wedok masalahe. Nggih, menawa bojoku tak elek dhewe engko bengi ya. Enten apa to Mas Amin? Nggih, jadi saya tidak pernah, makanya sesuatu yang membuat laki atau perempuan itu menjadi sedikit sensitif, hadis kayak gitu jarang saya pakai ke permukaan karena menghindari sesuatu pikiran. Mesti dititeni kiai ini, mesti kiai ini mesti ngelek-ngelek wong wedok, wong wedok luwih akeh entrakane katimbang, mesti ngono. Akhirnya jamaah perempuan itu mesti langsung punya pemikiran minor kayak gitu.
jelek gitu loh. Saya nggak berani seperti itu. Ya biarlah gitu aja. Nanti kan orang tahu sendiri, insya Allah demikian. Baik Mas Bagus, dibatasi waktu cukup. Empun. Oh ngono nggih. Matur. Kalau ada tanya lagi boleh. Oh boleh, kalau ada mau tanya lagi boleh. Siapa monggo? Silakan nanti. Ya. Oh ya buat tangki monggo saya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas nyun sewu, kanjengan nyuting ibu gampang Mas, insyaallah. Oh, yang pakai nggih tahu. Baik. Ketika kita berwudu tidak memakai keran dalam wujudiyah seperti masjid-masjid, atau di rumah kita punya keran yang langsung mancur, tapi karena sesuatu hal ada alasan syar'i dalamnya, kita ngagem ember terus dibolong sithik model kaya padasan gitu nggih. Orang desa kayak padasan gitu nggih. Itu seperti itu bagaimana? Saya jawab, selama bisa dipastikan terhadap 3 hal di dalamnya, maka wudhunya sah. Apa 3 hal di dalamnya? 1, airnya suci dan mensucikan. Jadi kita ngambil air yang benar-benar suci dan mensucikan, gitu nggih. Jadi tidak sekedar bersih tapi suci dan mensucikan. Yang kedua, tidak ada kekhawatiran air kembali nyiprat ke mana? Ke ember kembali, nggih. Nanti menjadi air bekas, berbahaya itu. Dan yang ketiga, media wudhu yang lainnya mendukung. Media wudhu yang bagaimana? Tempat wudhunya itu nyuwun sewu, kalau itu kamar mandi, mohon maaf, harus ngagem sandal atau alas kaki yang ada di kamar mandi khusus gitu loh. Jadi itu masuk kamar mandi nggawa sandal, keluarnya pun tetap nggawa sandal, dilepas di tempat kita melepas sandal itu untuk ke tempat sholat kita di rumah. Jadi tidak nyun sewu, kalau wudhu di kamar mandi tolong harus pakai alas kaki. Kenapa? Kita tidak ngerti apakah ada cipratan air kencing ataukah tidak, kan kita nggak ngerti. Karena kadang-kadang jujur, rata-rata kamar mandi kita ini jejer dengan WC, kan rata-rata kan gitu. Di ini kok ada kamar mandi khusus, WC khusus, tempat wudhu khusus, yaitu yang kita harapkan begitu kalau ada. Tapi kan tidak semua bisa punya seperti itu. Nah kalau tidak bisa seperti itu, minimal masuk kamar mandinya ada ember tadi di dalamnya, tetap kita dengan syarat 3 tadi, insya Allah wudhu kita sah. Itu 1. Yang kedua, sering terjadi ketika di dalam pelaksanaan manasikul haji, orang haji, ketika saya di 2003, terus di 2004, terus di 2014, di 2018, dalam tindakan membimbing jamaah haji yang begitu rupa. Coba kalau kita datang ke tempat arena balang jamarat, balang jumroh, rata-rata di sana tidak jauh daripada tempat wudhu, jauh daripada kamar mandi. Ada, tapi prosentasenya perbandingan dengan jamaah sangat tidak imbang. Di situ ada ratusan ribu jamaah, kamar mandinya hanya berapa. Sehingga umpama ngantri jam 10, jam loro lagi iso dapat itu. Umpama kebelet nguyuh wis ngompol dhisik, bisa terjadi itu. Makanya di dalam manasik pentingnya punya semacam kayak kantong, semacam apa itu? Sempak apa itu? Ya semacam pampers, tapi memang didesain khusus sehingga umpama laki-laki itu kencing di tempat itu langsung menjadi kering, gitu loh. Ada kayak gitu, ada. Lah wudhunya rata-rata pakai apa? Pakai botol mineral. Ya, botol mineral itu, botol mineral tidak dibolong,
tapi hanya dicur ya seperti ini, ya, seperti ini langsung dicur, piu gitu. Nah kalau ini di dalam safinah tetap tidak terpenuhi syarat. Tapi kalau kita lihat kepada pendapatnya Imam Abu Hanifah, selama air yang pertama dibasuhkan kepada air yang kedua, air pertama belum kering dulu langsung disambung dengan air selanjutnya, sah gitu loh. Jadi selama mak biu kan masih basah, jipuk meneh air mak biu itu enggak apa-apa, itu sah. Karena memang seperti itulah pemahaman mazhab masing-masing imam, kan begitu. Kalau itu disamakan nggak bisa, ya. Makanya tetap sah. Walaupun pakai air apa tadi di botol air mineral, demikian, ya. Insya Allah, moga-moga tidak terjadi. Lah kita ini kadang-kadang kalau melihat media di Jawa sini banyak yang kekeringan, ya, berapa puluh tempat. Tapi kalau saudara kita di Kalimantan, di Sulawesi banyak yang malah kebanjiran. Kan begitu kan, berbeda kan. Makanya nyuwun sewu ya, kita harus tetap bersyukur terhadap keadaan yang ada. Gitu aja nggih. Insya Allah. Baik, Bapak satu aja kalau masih ada. Bapak, kalau ada satu. Monggo siapapun. Bebas kalau ada. Ya, biar nanti imbang ada yang tanya. Ada? Sana, luar? Alhamdulillah. Baik. Di luar enggak ada? Ya ada, silakan. Ya itu ya, waalaikumsalam tuh. Enggak bisa keto, nggih. Agak maju sini aja, Pak. Maju sini aja. Ya biar enggak sini aja. Biar kena syuting malah gitu loh. Lah gitu le. Insyaallah ini. Ya, silakan. Dulu belum ada pabrik keran. Belum ada. Sehingga sumur Zam-Zam pun di museum Mekah sana hanya ditimbo pakai timbo itu, dan di situ tidak pakai timbo tapi pakai kulit binatang yang dibentuk kayak timbo. Sampai sekarang ada. Perkembangan waktu berjalan, jadilah ada mesin air muncrat dari bawah, bisa ngisi. Peradaban pertama muncul air yang hanya sebegitu sitik tok, melayani ratusan ribu jamaah haji di waktu itu. Betapa perjuangan mengambil air Zam-Zam untuk kebutuhan wudu, minum, semuanya begitu rupa. Jadilah sejarah berkata dalam bahasa asal hadis, wudu oleh Nabi diajarkan satu basuhan saja, asal sudah sah, asal sudah rata sah. Jadi wudu pertama itu hanya satu basuhan, biuk tok, asal wis rata sah. Kenapa? Mergo banyune sithik. Perkembangan waktu air menjadi agak banyak, jadi muncul perkataan Nabi, Athani marrah, 2 kali basuhan itu seperti basuhannya para nabi-nabi terdahulu sebelum aku. Maka kalau ada orang wudhu dengan 2 kali basuhan pun juga sah. Nah, di perkembangan waktu muncul di zaman Rasulullah, alhamdulillah air begitu rupa sudah ada banyak air. Jadi Nabi mensunahkan dengan 3 kali basuhan. Jadi sejarah basuh saja ada sejarahnya. Lupa, lah kalau sekarang air sudah meluber banyak, kok cuma dibasuh sekali toh? Yo jangan. Tetap ambil sunnahnya 3 kali. Ini nak masa kekeringan, masa paceklik air cuma sekali toh asal udah rata, itu sebagai alasannya boleh. Waktu itu belum ada wadah yang begitu rupa, dibuatkan berjalan. Kayak kotak gede. Orang mengatakan kolah itu apa? Waduk yang cilik. Jadi jembangan air istilahnya. Jeding ya. Ya, bak lah. Kono bak ana jeding ngono apa. Wis sakarepmu lah ngono wae. Ya itu aja.
Nah, itu muncullah satu pemahaman, kalau itu air cuma sedikit dikatakan satu kolah, otomatis itu nanti akan mudah berubah rasa, berubah wujud, berubah bau. Maka jangan, kalau kita begitu hati-hati. Berbeda dengan air itu banyak yang tidak akan mudah berubah bau, rasa dan warna, maka silahkan. Maka kalau kita cuma satu kolah hanya kecil, ukuran 60-80 itu satu kolah, 60-80 mau dibalik 60-80 terserah. Itu ukuran paling minimal 60-80 ini berapa? Ini 60-80 cm, 80 cm saja. Kalau itu kok wudhunya dijebuke di gayus itu jatuh ke situ, tetap enggak. Kenapa? Khawatir nanti berapa jam ditinggal habis dibuat wudhu pasti berubah itu air, baunya maupun warnanya itu pasti. Jadi air itu kulata ini 2 kolah ke atas tidak mudah akan berubah. Maka umpama dijebur ke situ, kembali ke situ ya orang opo-opo. Namun itu pun yang adanya para kiai-kiai tetap berlaku hati-hati. Kenapa? Hati-hatinya walaupun itu sah, tapi ya mosok esok-esok tangi turu burung sikata langsung pluk ya engko ora kaya ngopo banyune kan begitu. Jadi misalkan padahal di sini lodok apa ya, kita bahas ada apa gini pertanyaan lodok itu Indonesianya apa Pak? Upil moto ya, yaitu lah kok pagi-pagi bangun itu langsung dijatuhkan situ ya tetap nanti akan berubah. Makanya perlunya pakai cido al-alamah akibat. Gara-gara seperti inilah orang tidak memperhatikan nilai kebersihan. Jadilah pengalaman saya dulu, omongane wong tua nak nyantri pondok, nak urung gudiken, urung santri tenanan. Padahal sejatinya bukan masalah dia itu tenanan mondok apa ora, mergo kemproh apa ora. Lah nak jumbengan lumbang sakmono santrine 100 adus kono, ngumbahi kono, mususi kono, nyuci kono, adus kono, apa-apa kono, akhirnya air mengendap menjadi sebuah kotoran, mula otomatis kena banyune dadi gatel. Jadi masalah kuwi tok, ora mergo mantepe mondok. Tapi mergo apa? Kemproh ngono lho. Ya mergo kemproh itu. Jadilah sekarang ditata atur, peradaban muncul, perkembangan di abad 18-an ada muncul keran. Nah, untuk apa? Menghindari seperti itu. Jadi sejarahnya begitu. Makanya kalau bisa demikian ya monggo. Tapi kalau airnya banyak tadi, tapi kalau airnya sedikit ya pakai keran saja. Oke? Demikian keterangan pada malam hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat pada kajian pada malam hari ini. Sebenarnya kan hanya 9/4 kita ambil kegiatan, tapi alhamdulillah tetap berjalan panjang, tapi bermanfaat. Ya nanti yang sampaikan malam hari ini moga-moga bisa dirangkum di benak pikiran Bapak Ibu semuanya insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat irfa'lahum darajat. Allahumma ighfir lirruhi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ighfir li jamalil kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat irfa'lahum darajat. Rabbana taqabbal wa awsil sawabah ma qara'nahul qur'anil azim
wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma shallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan samilah thumma ila hadrati habibina wa safi'ina wa qulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma la ruhi jamalil kubur minal muslimin wal muslimat, saking keluarga jamaah yang rawuh pada kesempatan malam hari ini fil kubri ya Allah. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya qadir ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.